Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Selasa, sekarang gua persiapan H-1 penebaran burayak. Jadi gua akan bikin video ini buat kalian yang punya burayak, yang suka melepas atau bisa dibilang burayaknya itu hilang atau burayaknya itu tiba-tiba mati semua atau tiba-tiba burayaknya kena seleksi alam. Jadi langsung kalian tonton video ini. Video ini udah gue pernah buat setahun setengah yang lalu, tapi gue bikin lagi sekarang buat kalian. Nah, ini HM Super Red, HM maskot, burayaknya udah bisa netes ya, maksudnya udah bisa kita tebar besok. Jadi besok itu dia udah bisa berenang bebas, dan ini bisa kita tebar ke pembesaran. Kalau misalnya gua kasih lihat buat kalian, ini udah ada yang bisa berenang bebas tuh, jadi udah mulai nampak dia bisa keluar dari sarangnya, artinya dia udah bisa berenang bebas. Tapi kalau sekarang dia masih bisa, dia belum bisa berenang bebas. Karena kenapa? Karena dia masih ada di sarangnya. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini sebagian juga udah ada yang berenang bebas, tapi belum bisa semua tuh. Ini udah netes. Ini yang anakan HM Super Red. Jadi kalau misalnya dilihat, ini anakan HM Super Red udah bisa berenang bebas dan juga belum semua. Artinya dia bisa berenang bebas kemungkinan besok hari Rabu. Jadi netesnya di hari Minggu, hari Seninnya itu kemarin dia udah kayak berbentuk netes di hari pertama. Ini hari kedua, hari Selasa netes udah bisa berenang. Besok hari ketiga dia baru bisa berenang bebas. Nah, persiapannya sebelum kita tebar ke pembesaran besok hari Rabu. Jadi airnya itu udah gua endapin ya. Air udah gua endapin. Jadi ada 1 2 3 4 sama ini ngederet ke atas sana, atas bawah. Ini semuanya air yang udah gua siapin atau air yang udah gua endapin, dan ini udah gua kasih kutu air. Jadi ini udah ada kutu airnya. Kalau misalnya kalian lihat, ini semuanya udah ada kutu air. Nah, ini kutu air kenapa kita kasih sekarang? Artinya dia biar kutu airnya itu mecah-mecah jadi kecil. Nah, kenapa kita kasih kutu airnya H-1 sebelum penuangan burayak? Jadi H-1 sebelum penuangan burayak, fungsinya kutu air ini biar dia mecah kecil-kecil. Nah, nanti yang kecil-kecilnya itu dimakan sama yang burayak besok bisa berenang bebas. Ataupun hari keempat, karena burayak usia penebaran ke sini hari ketiga, dia masih ada kantung cadangan di perutnya atau kantung telurnya masih ada cadangan. Hari keempat dia baru bisa makan kutu air yang kecil-kecil. Jadi udah ada pakan alaminya di sini. Nah, sebelum kita tuang wajib kita endapin ya. Ini udah gua endapin airnya itu 2 hari. Terhitung dia dari hari Senin, sekarang Selasa udah 2 hari. Sekarang Selasa gua kasih kutu air tuh. Ini gua kasih kutu air. Jadi besok hari Rabu kutu airnya itu dia ada yang kecil-kecil seperti infusoria, kecil banget lah. Nah, terus fungsinya kita kasih ini sangat penting, sangat penting. Ini berperan penting banget di musim sekarang. Karena kenapa? Karena daun pisang ini fungsinya sangat banyak ya, terutama dia untuk menekan suhu dingin. Jadi kalau misalnya kalian tanya, ini pakai daun pisang jenis apa? Pisangnya bebas, mau pisang apa? Pisang kepok, pisang raja, pisang siam, pisang Lampung, pisang segala macam, pisang segala rupa. Yang penting jangan pisang ludah, itu nggak boleh aset. Nah, ini daun pisang kering, artinya ini bener-bener kering ya tuh. Ini bener-bener kering, jadi pelepahnya itu udah kering banget. Nah, jangan sampai yang basah pelepahnya ya. Kalau pelepahnya basah, jangan diikutin ke airnya itu. Nanti dia bisa jadi minyak atau bisa ngerusak air. Pakai yang paling kering. Jadi ini udah kering banget, daunnya pun kering. Terus ditanya lagi, ini dicuci enggak? Enggak usah dicuci. Jadi langsung aja dikasih ke tempat media pembesaran seperti ini. Jadi ini kenapa ini enggak dibuang? Daunnya aja bisa apa enggak? Bisa. Mau pelepah ini ikut boleh, mau ininya dibuang juga boleh. Tapi kenapa ini gua enggak buang? Jadi biar gampang nanti pas ngambil daunnya, jadi tinggal diangkat ini, daunnya keikut semua. Jadi kalau gua simpelnya kayak gitu, kenapa nggak dibuang pelepahnya. Nah, ini fungsinya ini dia bisa menekan suhu dingin ya, daun pisang itu, dan juga ini bisa buat sarang si burayak itu dari predator ataupun dari yang lainnya. Terus ini bisa jadi media terjadinya
infusoria atau bisa dibilang pakan alaminya nanti terbentuk dari sini karena ini udah ada kutu air, terus nanti dari sini juga kebentuk infusoria, jadi udah ada pakan alaminya lagi tambahan. Nah ini kita kasih seperti ini, setelah nanti 2 minggu baru kita buang daun pelepah ini ya, daun pisangnya. Kenapa 2 minggu? Karena kalau misalnya udah 2 minggu nanti ini jadi busuk Kak, nanti ini daunnya udah nggak bagus, nanti dia bisa ngerusak air. 2 minggu sampai 3 minggu, maksimal 3 minggu lah, maksimal 3 minggu kita angkat daun pisangnya, terus kita sifon dasarnya, kita tambahin air lagi, baru kita kasih daun pisang lagi Ini daun pisang kering, jadi bebas mau daun pisang apa, mau jenisnya apa, bebas, yang penting daun pisang kering. Nah sekarang musim hujan, cuaca nggak nentu, air dingin banget, dan ini benar-benar resiko banget ke burayak ya, jadi terjadinya seleksi alam. Nah buat kalian sangat wajib banget kalau misalnya punya burayak yang burayaknya melepas atau burayaknya hilang. Jadi ini kenapa kita kasih daun pisang, karena ini bisa menekan burayaknya itu biar tidak terjadi kena seleksi alam. Ini sebenarnya udah gue bikin videonya 1,5 tahun yang lalu dan kalau misalnya kalian lihat masih ada videonya, tapi gue bikin video ini biar kalian yang nggak mau scroll lama-lama, jadi biar langsung dapat lah videonya. Nah ini juga sama, jadi semuanya gue kasih media daun pisang semuanya jadi ini nggak ada yang kelewat. Nanti satu bak ini satu indukan. Kenapa kalau misalnya satu bak ini satu indukan? Kalau misalnya kebanyakan nanti dia bisa kepadatan. Kalau misalnya kepadatan lama gedenya, udah gitu dia bisa kecentet atau gizi buruk. Nanti bisa ikan lama gedenya pertumbuhannya kurang normal, lambat. Jadi maksimal di bak diameter nomor 30 ini yang paling besar, ini kapasitas di maksimal 300 ekor nggak bisa lebih. Kalau misalnya lebih kurang bagus pertumbuhan ikan. Jadi buat kalian yang punya burayak wajib banget kita pembesaran pakai media daun pisang ini, daun kering. Jadi buat kalian tetap sangat cetak ikan yang berkualitas. Jadi kalau kita cetak ikan yang berkualitas, hasilnya juga bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Gua pamit undur diri, mau nguras soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.